Pelaut Nusantara yang disegani dunia. Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak, siapa takut menempuh badai, sudah biasa. Siapa yang tidak kenal lagu anak-anak ciptaan Ibu Sub tersebut? Ternyata memang benar sehebat itu pelaut Nusantara pada zamannya. Pada video kali ini kita akan membahas sekelumit kisah, catatan, dan misteri sejarah tentang hebatnya pelaut-pelaut Nusantara di masa lampau. Masa sebelum Masehi. Walaupun tidak terdapat catatan tertulis, Robert the Great, seorang penulis buku dan peneliti asal Inggris, di dalam The Journal for Transdisciplinary Research in Southern Africa volume 2 menuliskan bagaimana caranya cengkeh yang pada masa lalu hanya tumbuh di Maluku bisa ditempat. Sungai Efrat ini terletak di antara Irak, Suriah, dan Turki dengan catatan penanggalan karbon 1700 tahun sebelum Masehi, atau sisa-sisa domba dan kambing yang merupakan hewan asli Timur Tengah ditemukan di Timor memiliki catatan penanggalan karbon 1500 tahun sebelum Masehi. Bahkan, seperti yang pernah saya bahas di video sebelumnya, untuk melakukan mumifikasi atau membuat mumi, orang-orang Mesir kuno membutuhkan kapur barus yang hanya terdapat di Nusantara pada zaman itu. Kira-kira siapa yang bisa membawa barang-barang tersebut sampai ke sana? Robert the Great juga di dalam buku The Phantom Voyagers, Evidence of Indonesia Settlement in Africa in Ancient Time menduga bahwa pelaut-pelaut Nusantara sudah berdagang dengan bangsa Arab, India, dan Cina pada masa sebelum Masehi. Abad ke-1 sampai dengan abad ke-10. Seorang ahli astronomi Yunani dari Alexandria, Claudius Ptolemeus, pada sekitar abad kedua dalam karyanya yang sangat terkenal, Geografi, berkata bahwa kapal besar datang dari timur India yang disebut Hollandia Ponta, diterjemahkan langsung dari bahasa Cina Kunlun Po. Kata Po sendiri memiliki arti kapal. Dengan begitu, Kunlun Po bisa diartikan menjadi kapal dari Kunlun. Kunlun ini merujuk pada pulau-pulau di wilayah selatan Laut Cina, yaitu Sumatera dan Jawa. Yang perlu diingat, kapal-kapal layar yang mampu menyeberang samudra baru dimiliki oleh bangsa Cina dan bangsa-bangsa Eropa setelah abad ke-10. Yang menarik, ketika Biksu Ising melakukan perjalanan ke Sriwijaya dan India pada abad ke-7, dia tidak menggunakan kapal dari negeri Cina, karena memang di Cina hanya ada kapal-kapal kecil untuk mengarungi sungai dan pesisir pantai saat itu. Dalam melakukan perjalanannya, Ising menumpang kapal-kapal dagang dari Kunlun. Di dalam buku The Phantom Voyagers, Evidence of Indonesia Settlement in Africa in Ancient Time, Robert the Great menuliskan, sangat besar kemungkinan jalur perdagangan laut di Asia pada abad ke-5 sampai abad ke-7 sangat tergantung oleh pelaut-pelaut Nusantara. Bahkan beliau berpendapat pelaut-pelaut Jawa sudah berlayar sampai Madagaskar di Afrika pada abad ke-5. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya kata-kata serapan dari Jawa dan wilayah Nusantara lainnya di dalam bahasa yang digunakan di Madagaskar. Karena itu orang-orang Madagaskar disebut juga orang Jawanya Afrika. Serangan kerajaan Mataram kuno ke Champa dan Kamboja pada abad ke-8 juga mencatat seorang saudagar Arab yang pulang ke negaranya setelah bertahun-tahun berdagang di Samudra Hindia pada tahun 851 Masehi bernama Sulaiman
Berdasarkan keterangan penduduk Champa tentang peristiwa Salendra Jawa yang melakukan serangan mendadak terhadap Khmer, sebuah kerajaan Jawa menyerbu kerajaan Khmer menggunakan 1000 kapal dan menghasilkan kemenangan untuk kerajaan Jawa. Kepala Raja Khmer kemudian dibawa ke Jawa. Peristiwa ini tidak hanya diabadikan dalam bentuk catatan oleh Sulaiman, tetapi juga terekam dalam prasasti yang ada di kerajaan Champa dan Kamboja. Abad ke-10 sampai dengan abad 16. Ada banyak sekali catatan sejarah pada abad itu mengenai kedikdayaan pelaut-pelaut Nusantara dan kapal-kapal yang mereka miliki, terutama kapal-kapal Jung yang berasal dari Pulau Jawa. Berikut adalah beberapa catatan sejarah yang bisa kita temui di masa itu. Pada tahun 1178 Masehi atau abad 12, seorang petugas bea cukai di Guangzhou, Zhou Kufei, dalam Lingwai Deida tentang kapal-kapal negeri selatan menuliskan, kapal yang berlayar di Laut Selatan, Laut Natuna Utara, dan selatannya lagi Samudra Hindia seperti rumah raksasa. Ketika layarnya mengembang, mereka seperti awan besar di langit. Kemudi mereka panjangnya mencapai puluhan kaki. Sebuah kapal dapat membawa beberapa ratus orang dan bekal beras untuk 1 tahun. Peta merupakan salah satu alat penting di dalam melakukan pelayaran. Dalam peristiwa perebutan kembali Singosari oleh menantu dan keturunan Kertanegara, seperti kita bahas pada video sebelumnya, di tahun 1293 Raden Wijaya yang merupakan menantu Kertanegara memberikan sebuah peta kepada pasukan Mongol yang saat itu merupakan sekutu Raden Wijaya. Hal itu juga menunjukkan bahwa pembuatan peta telah menjadi bagian formal dari urusan pemerintahan di Jawa. Penggunaan peta yang bergaris-garis memanjang dan melintang, garis ram, dan garis rute langsung yang dilalui kapal dicatat oleh bangsa Eropa. Sampai-sampai orang Portugis menilai peta Jawa merupakan peta terbaik pada awal tahun 1500-an. Mahuan, seorang penterjemah dari Laksamana Cheng Ho yang mengunjungi Jawa pada tahun 1413, menyatakan bahwa pelabuhan di Jawa memperdagangkan barang dan menawarkan layanan yang lebih banyak, lebih baik dan lebih lengkap daripada pelabuhan Asia Tenggara. Niccolo de Conti dalam perjalanannya di Asia tahun 1419 sampai dengan 1444 mendeskripsikan dia menemui kapal yang jauh lebih besar dari kapal-kapal Eropa. Kapal ini mampu mencapai berat 2000 ton dengan 5 layar dan tiang. Bagian bawah dibangun dengan 3 lapis papan untuk menahan kekuatan badai. Tetapi beberapa dari kapal tersebut dibangun dengan kompartemen, sehingga jika satu bagian hancur, bagian lainnya tetap utuh untuk menyelesaikan pelayaran. Ludovico di Vartema pada tahun 1506, ketika ia ikut dalam sebuah pelayaran kapal Jawa dari Kalimantan menuju Jawa, ia menyaksikan para nahkoda di kapal tersebut sudah menggunakan kompas dan peta yang penuh dengan garis mata angin. Hal ini membuat dirinya terheran-heran. Kenapa pelaut Jawa sudah menggunakan peta dan kompas yang orang-orang Portugis belum kenal? Tome Pires pada 1515 diberitahukan bahwa penguasa Kanton, sekarang itu Guangzhou, membuat hukum yang mewajibkan kapal-kapal asing berlabuh di sebuah pulau di tepi pantai, tidak masuk ke dalam jaringan sungai kota. Larangan diberlakukan karena kapal-kapal besar Nusantara atau yang bisa disebut sebagai kapal Jung Jawa dipandang bisa membahayakan penguasa Kanton, karena satu kapal Jung Jawa itu bisa menghabisi 20 kapal Jung Cina. Bahkan disinyalir satu kapal Jung Jawa bisa memusnahkan satu kota seukuran kota Kanton. Pada tahun 1511, ketika Alfonso de Albuquerque, seorang penjelajah Portugis yang menaklukkan Malaka, dia mendapatkan sebuah peta dari seorang mualim Jawa. Peta ini dia gambarkan ketika menampilkan benua Amerika dan tempat-tempat lainnya. Dalam suratnya kepada Raja Manuel I dari Portugal pada 1 April 1512, Alfonso de Albuquerque berkata, peta besar seorang mualim Jawa yang berisi Tanjung Harapan, Portugal, dan tanah Brazil
Laut Merah dan Laut Persia, Kepulauan Cengkeh, navigasi orang Cina dan Gore, Jepang, dengan garis ram dan rute langsung yang ditempuh oleh kapal. Yang Mulia dapat benar-benar melihat di mana orang Cina dan Gore ini orang-orang Jepang ya, datang, dan tentu saja kapal Anda harus pergi ke Kepulauan Cengkeh, dan di mana tambang emas ada, dan Pulau Jawa dan Banda, Asal Pala dan Kulipala, dan Tanah Raja Siam, dan juga akhir dari navigasi orang Cina, arah yang dilaluinya, dan bagaimana mereka tidak bernavigasi lebih jauh. Yang menarik, Andrian Belapian, seorang peneliti senior di LIPI, menuliskan pada salah satu bukunya, Laksamana Stirvanderhagen dari Belanda, yang berencana menjual ratusan kompas di Indonesia kepada pelaut Indonesia. Namun harus menerima kenyataan dia harus membawa kembali barang jualannya karena kompas tersebut tidak laku dijual. Kenapa kompas itu tidak laku? Ternyata meskipun tidak seluruh kapal Indonesia menggunakan kompas, khususnya kapal-kapal kecil, kapal nelayan, tetapi menurut Lapian tidak berarti mereka belum pernah melihat kompas dan tidak memahami tentang navigasi di lautan. Itu adalah sekelumit catatan-catatan sejarah mengenai pelaut-pelaut Nusantara dan juga kapal-kapal yang mereka miliki pada abad 10 sampai dengan abad 16.